Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya akan mengulas game antar engine atau antar komputer kawan. Dan game yang saya ambil kembali dari event TCEC Season 22 kawan, yang sudah menyelesaikan divisi Premier. Nanti akan berlanjut ke Super Final yang akan diisi atau mempertemukan Stockfish versus Dragon Komodo. Dan game yang saya ambil ini adalah permainan Komodo kawan, atau Dragon Komodo versus Scorpio. Dan kita langsung saja ke permainannya. Di sini Komodo pegang putih mengawali dengan pion E4, dibalas Scorpio dengan pion C5. Kuda F3, pion G6. Ini adalah variasi akselerasi naga dalam permainan Sicilian Defense. Pion C3 menjadikan permainan Sicilia tertutup kawan, tidak terburu-buru bermain dengan pion D4, gajah G7, barulah sekarang pion D4. Pion C pukul, dipukul balik, dan pion D6, selanjutnya pion H3. Jelas mengontrol peta ini agar tidak memberikan kesempatan bagi gajah mengepin kuda. Kuda F6 berkembang, menyerang pion, di backup dengan gajah, tidak dengan kuda C3, mungkin persiapan rokade pendek. Di sini Scorpio rokade, dan Komodo tidak terburu-buru rokade, melanjutkan pengembangan kuda C3, sekarang pion A6. Langkah yang cukup standar kawan dalam permainan Sicilia, pion B5 akan dimainkan, dan mungkin kalian melihat tanda biru ini merupakan langkah yang menurut Stockfish tidak akurat. Stockfish pada posisi seperti ini kawan, memainkan pion E5, langsung menyerang pion pusat. Tapi Scorpio memilih langkah yang cukup normal dalam permainan Sicilia, pion A6. Rokade oleh Dragon atau Komodo, pion B5, dan di sini pion I5 didahului oleh Dragon. Sekaligus membuka diagonal terang bagi gajah, menantang pertukaran pion. Di sini tantangan ditolak, kuda mundur ke D7 dan pion E6, membuat langkah pengorbanan pion. Pada posisi ini kawan, terakhir kali formasi atau diagram seperti ini pernah dimainkan oleh manusia. Tapi manusia tidak mendorong pionnya untuk melakukan pengorbanan, melainkan melakukan pertukaran pion E pukul pion D6. Tapi ini adalah Dragon Komodo yang engine top nomor 2 dunia sekarang kawan, mengorbankan pionnya di E6. Diterima, selanjutnya adalah pion A4, menantang pertukaran pion kembali. Diterima kembali, tidak langsung dipukul balik kawan, menggunakan kuda atau beteng atau bahkan menteri. Di sini Dragon melanjutkan kuda ke G5 mengincar pion ini kembali. Kuda F6 membuka akses bagi gajah melindungi pion E6-nya, dan pion D5 menantang pertukaran pion kembali. Tantangan ditolak, Scorpion memilih pion A5, barulah sekarang beteng ambil pion A4. Pada posisi seperti ini kawan, kenapa pion ini tidak melanjutkan langkah pertukaran pion seperti ini? Atau pada posisi seperti ini, setelah pion ini didorong, kenapa putih juga tidak melanjutkan ambil pion ini dengan kuda ataupun dengan pion untuk mendapatkan penguasaan ruang di peta ini kawan. Coba kita bongkar satu persatu. Pada posisi seperti tadi, kenapa hitam tidak melakukan pertukaran pion? Dan pion ini masih ada yang menjaga, kudanya tak ada masalah. Di sini kuda akan tetap pukul pion ini kawan. Jika dilanjut kuda pukul kuda, maka selanjutnya adalah gajah ke petak C4 ini, memberikan pressure atau pin-pinan bagi kuda ini kawan. Jika di backup dengan pion E6, selanjutnya gajah akan pukul kuda di D5 ini, dipukul balik dan dipukul balik skak. Dan coba lihat, menggarpu beteng yang ada di peta A8. Oke, satu lagi yang akan kita otak-atik pada posisi seperti ini setelah Scorpion memainkan pion A5-nya. Kenapa putih atau Dragon juga tidak mengambil pion yang ada di peta E6 ini kawan, dengan kuda ataupun mungkin dengan pion. Coba kita otak-atik, jika sekarang memukul yang menggunakan kuda, tentu saja akan disikat oleh gajah, walaupun putih akan mendapatkan ruang yang bagus dengan pionnya ini kawan. Tapi langkah ini tidak disukai oleh Stockfish juga. Stockfish juga tidak menyetujui variasi seperti ini. Atau memukulnya menggunakan pion seperti ini, kuda akan berkembang ke peta A6, menantang gajah untuk sikat kuda ataupun yang lain kawan, dan permainan menurut Stockfish akan kembali berimbang. Ini akan memberikan kesempatan atau tempo bagi hitam untuk mengembangkan para perwiranya nanti. Oleh karena itulah kawan, tempo sangat penting dimainkan oleh Dragon di sini. Dia tidak terburu-buru untuk ambil pion ini, menjaga kemungkinan agar diagonal terang ini nanti akan terbuka kawan, jika hitam mendahului pion pukul pion. Oleh karena itu, di sini Dragon mengeluarkan betengnya dengan pukul pion A4 terlebih dahulu, mungkin nanti bergeser ke sayap raja kawan, dibalas dengan langkah pengembangan kuda A6.
Beteng H4 jelas mengincar pion, di sini direspon dengan kuda ke C5. Stockfish menilai langkah ini adalah langkah kesalahan. Pada posisi ini kawan, langkah yang bagus bagi hitam adalah menteri ke peta E8. Ke peta C5 merupakan pilihan nomor 2 menurut Stockfish. Menteri bergeser ke peta E8 ini bermaksud untuk membackup pion yang ada di peta G6 dari kemungkinan ancaman korban dari putih. Tapi kuda C5 dipilih oleh Scorpion untuk memberikan pressure bagi gajah. Tapi sudah terlambat kawan. Di sini kuda pukul pion H7 membuat langkah pengorbanan. Dan pengorbanan diterima. Kalian jangan coba untuk ambil gajah ini terlebih dahulu. Ini akan merugikan bagi hitam. Walaupun pada posisi seperti ini, posisi hitam sudah mulai runtuh kawan. Di sini kuda akan pukul beteng dan nanti akan mempunyai kesempatan ambil pion-pion ini jika tidak dipukul. Tapi jika dipukul oleh menteri di sini, maka kuda ini juga akan tewas kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini kawan, langkah terbaik adalah kuda pukul kuda, menerima pengorbanan terlebih dahulu, dan gajah ambil pion G6. Kuda ke F6 menghindari serangan, dan pion G4 mencoba didorong kembali untuk mengusir kuda. Menterinya nanti bisa menempati peta H5 dan seterusnya memberikan ancaman skakmat. Di sini dijawab beteng B8. Pion G5, kuda dibiarkan saja kawan. Scorpio memilih beteng B4 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, pion F4 memblokade. Tidak terburu-buru untuk ambil pion ini. Pada posisi seperti ini, kenapa kuda ini juga tidak dipindah oleh hitam kawan? Ambil contoh dipindah ke peta D7 misalnya. Maka ancamannya adalah 6 langkah berikutnya skakmat. Beteng akan dikorbankan. Jika diambil oleh raja, menteri putih mempunyai tempo untuk melakukan skak dan skakmat di 2 langkah berikutnya. Jadi diambil oleh gajah, berikutnya adalah menteri ke H5, ancaman 1 langkah skakmat. Di sini kuda harus dikorbankan lagi kawan ke peta F6 menjaga peta ini. Dan disikat oleh pion, di 3 langkah berikutnya akan tetap terjadi skakmat. Silakan kalian otak-atik sendiri. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, pemikiran engine sudah cukup panjang kawan, mengantisipasi ancaman skakmat beberapa langkah. Dia bermain dengan beteng B4, pion F4, menteri B6, persiapan open skak, raja bergeser, dan pion E pukul pion D5, membuka diagonal terang, juga persiapan mendorong kembali pionnya, membuka diagonal terang panjang, dan pion pukul kuda. Akhirnya diambil kuda. Dipukul balik oleh beteng, mengancam gajah, di backup dengan beteng G1. Kalian juga bisa langsung bermain dengan menteri H5, tapi yang paling kuat adalah beteng G1 terlebih dahulu. Di sini pion D4 mengancam kuda, dibiarkan saja. Saya tidak akan melanjutkan variasi pion pukul kuda kawan, karena 6 langkah berikutnya adalah skakmat. Menteri akan melakukan skak dan melakukan pengorbanan nanti. Di sini dijawab dengan raja F8, bergeser untuk menghindari ancaman atau tempo skak di sini kawan, dan dijawab kuda ke D5, menggarpu beteng serta menteri. Menteri ke C6 mengepin kuda, tidak bisa pukul beteng, dan di sini raja menghindar ke H2. Beteng C4 mungkin persiapan skak di peta C2 diblokade oleh gajah sekaligus untuk menghindari tekanan dari beteng kawan. Kuda ke E6 untuk membackup gajahnya dan dijawab gajah E4, persiapan serangan open kawan, nanti kuda bisa pukul beteng sekaligus menjaga gajahnya. Menteri menghindar ke E8 dan menantang pertukaran menteri, ditolak menteri ke H7. Selanjutnya beteng C5 sedang mengincar kuda mungkin agar tidak pukul betengnya, walaupun sama nanti bisa dipukul oleh gajah. Di sini dijawab dengan pion F5, tidak terburu-buru untuk pukul beteng kawan. Dan pion ini untuk mengusir kuda agar kuda tidak menjaga gajah di G7 dan ancaman berikutnya skakmat. Menteri F7 dan di sini akhirnya kuda pukul beteng. Selanjutnya diambil oleh menteri, barulah sekarang pion ambil kuda. Sekarang kawan komposisi perwira sudah imbang kembali, cuma bedanya sekarang posisi hitam sudah mulai tertekan kawan. Bukan sudah mulai tapi dari tadi sudah tertekan. Gajah ambil balik pion E6, beteng dikorbankan dengan pukul gajah G7, dipukul balik oleh menteri. Sekarang gajah H6 mengepin menteri. Menteri ini segera tewas di langkah berikutnya dan menteri ditinggalkan raja ke E8. Kenapa tidak ambil gajah ini saja kawan? Karena dengan variasi ini skakmat akan didapat lebih cepat kawan. Dengan menteri pukul menteri skak, raja bergeser ke peta E8 dan menteri ambil gajah, berikutnya skakmat di sini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini menteri ditinggalkan saja ke E8 oleh raja dan menteri pukul menteri.
Dan di langkah berikutnya, saya tidak perlu untuk melanjutkan menjelaskan satu persatu langkah yang dilakukan oleh dua engine kawan. Game ini tidak boleh berakhir dengan menyerah atau resign. Harus ada skakmat atau settlemate atau threefold repetition move untuk mengakhiri permainan, atau ada aturan yang lain kawan di aturan turnamen ini. Dan di sini kita temui skakmat semacam ini kawan. Dan skakmat oleh menteri di peta D7 skakmat. Sebuah permainan yang sangat taktis, yang sangat brutal kawan, oleh Dragon Komodo atau Komodo Dragon. Engine nomor 2 di dunia saat ini yang paling kuat setelah Stockfish. Di era-era sebelumnya, Lyra J0 merupakan sosok engine saingan utama Stockfish. Tapi sekarang Komodo atau Dragon ini muncul kawan untuk menyaingi Lyra J0. Semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.